Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa hdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul Imam yang sangat saya hormati, Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini, malam ke-25 Allah hantarkan kita, dan malam ini adalah malam ganjil, bersamaan juga dengan malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kendor malam ini, jangan sampai lengah, jangan sampai melalaikan waktu-waktu yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Ibarat seorang pelari, makin dekat garis finish itu makin bersemangat, kendati pun tenaganya sudah terkuras. Kita ini kebanyakan makin dekat garis finish makin loyo. Kita boleh mengambil contoh dari para pelari, jadi makin dekat garis finish makin bersemangat. Sekalipun nanti begitu sampai garis finish jatuh terkapar soal lain, kita tetap menjaga semangat kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kesempatan malam hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang seringkali memang tidak kita sadari. Kadang kita ikut terpapar, tapi pun tidak selalu terpapar. Tapi kadang-kadang muncul dalam diri kita hal-hal yang semacam ini, yang oleh Imam Nawawi Al-Ghazali awalnya disebut sebagai akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, tetapi kemudian kok lama-lama bisa menjadi-jadi. Nah, pada akhirnya beliau menyebutkan ini juga termasuk penyakit hati. Apa itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Adalah satu sifat, satu sikap, satu perilaku yang bisa membuat ibadah kita menjadi sia-sia. Makanya judulnya tadi, agar ibadah kita tidak sia-sia. Yang bisa membuat ibadah kita menjadi hampa, menjadi tak bernilai, tak berkualitas, blank, tak berpahala, karena tidak diberikan nilai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka. Kita tidak ingin kita banyak beribadah tetapi kemudian tak bernilai, tak berpahala, tak berkualitas, dan tidak dipandang apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dalam bahasa agama dikenal dengan riya. Ria ini kalau kita telusuri dari kamus linguistik bahasa Arab itu, asal katanya adalah ro'a. Ro'a itu melihat, kemudian berubah derivasinya menjadi ria, ingin dilihat, ingin dipandang, ingin disaksikan oleh orang lain. Untuk apa dipandang, disaksikan oleh orang lain? Supaya dipuji, supaya dibanggakan, supaya disanjung. Apa-apa yang dia lakukan, dia inginnya disanjung.
inginnya dipuji, inginnya dibanggakan. Kalau tidak dia kecewa. Kecewa dengan dirinya, kecewa dengan keadaan. Hal-hal yang bersifat muamalah, keseharian, amal-amal soleh yang dia lakukan, ya dia selalu inginnya disanjung, dibanggakan. Repotnya kalau sudah masuk ke ranah ibadah, Bapak ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Salah tidak orang ketika melakukan sesuatu ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Secara manusiawi itu tidak ada masalah, natural saja. Siapa di antara kita yang tidak ingin dipuji? Tidak ada rasanya. Ingin disanjung? Tidak ada. Bapak Ibu punya rumah kurang bagus, kemudian direnovasi menjadi sangat indah. Kemudian ada orang yang melihat, menyaksikan, lalu dia katakan, Bapak rumahnya luar biasa, Pak Indah sekali. Oh, senang sekali kita karena dipuji, disanjung. Pak, mobilnya baru, luar biasa, mewah sekali, canggih kelihatannya ya Pak. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak senang dipuji? Jabatan tinggi, dipuji orang, disanjung orang, wah senang sekali. Tidak ada yang tidak senang. Manusiawi. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ketika ini bergeser, kemudian menjadi seseorang terpapar dia. Kalau sudah terpapar, didiamkan, lalu lama-lama menjadi akut dan kecanduan, ini yang berbahaya. Maka kata Al-Ghazali, awalnya adalah akhlak tercela, kemudian menjadi penyakit hati, dia bergeser. Akut, terpapar, akut, dan kecanduan. Apa saja yang dia lakukan, maunya dilihat Pak. Itu kecanduan namanya Pak. Akut, ya, terpaparnya sudah masuk, didiamkan. Apa saja, beramal soleh, berinfak, berdonasi, membaca Quran, salat duha di kantor karena sebelahnya ada pimpinan, zikir lama-lama, sholat sunnah lama-lama karena sebelahnya ada atasan. Kalau tidak demikian, tidak dia lakukan seperti itu. Terpapar, akut, kecanduan. Kalau sudah model begini, kata Al-Ghazali, ini berbahaya, sangat berbahaya. Di luar soal-soal ibadah, maka orang yang sudah akut terpapar kecanduan penyakit yang semacam ini, capek Pak hidupnya, capek, lelah. Karena yang ditunggu adalah ujian, yang ditunggu adalah sanjungan. Capek, lelah, cemas, gak siap dengan keadaan. Ketika ada orang-orang yang melihat gak memuji, atau gak ada orang yang menyanjung, kecewa dia dengan keadaan. Bisa sakit hati karena tidak mendapatkan penghargaan. Capek Pak, lelah. Kalau orang sudah terpapar kecanduan yang model begini, kata Al-Ghazali, berbahaya. Jadi gak nyaman hidupnya, cemas, gak siap dengan keadaan, gak tenang. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini sudah masuk ranah ibadah, ini berbahaya, sangat berbahaya. Bisa membuat ibadah menjadi sia-sia. Bapak Ibu silakan nanti ada kesempatan di rumah dibuka surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 264. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 264, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yanfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah mengingatkan, memberikan warning, memberikan perhatian, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan sedekah kalian itu sia-sia, tak bernilai. Bil manni wal adza,
dengan mengungkit-ungkitnya kembali. Sodakonya udah lama Pak, 20 tahun masih diomongin, padahal juga nggak seberapa. Apa maksudnya? Supaya dipuji, supaya disayang. Wal adza, memberikan sodako tapi menyakiti orang yang diberikan atau orang yang menerima, dengan menghinakan, dengan merendahkan, berbahaya. Nah, ini model yang semacam ini, kalau lagi yunfiqu malahu riya'an nas, seperti orang yang berinfak juga riya'an nas, berinfak, bersedekah, berdonasi, ria. Kalau nggak dipublish, nggak semangat dia. Kalau tidak di-shot, kemudian disiarkan, di-share, dia nggak semangat. Cemas dia, siap dengan keadaan seperti itu. Riya'an nas. Allah kemudian memberikan perumpamaan, Pak, indah sekali dalam ayat itu, indah sekali. Seperti batu hitam yang licin, di atasnya ada debu, lalu ada hujan turun, lebat, debunya kena air, hujan, lalu tidak lagi berbekas, batunya menjadi licin kembali. Artinya apa, Pak? Ini perumpamaan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kemudian terpapar riya, maka dia tidak punya nilai apa-apa, sia-sia. Jadi yang menjadi perhatian kita semua berbahaya. Salat tahajudnya menjadi sia-sia, baca Qurannya sia-sia, salat duanya sia-sia, donasi infak sedekahnya sia-sia. Kalau sudah tujuan dan keinginannya adalah supaya mendapatkan pujian dan sanjungan dari banyak orang, berbahaya, sangat berbahaya. Dan hati-hati, Pak, beda tipis antara menyemangati orang lain, mendidik orang lain dengan ria, itu beda tipis. Mohon izin saya harus sampaikan, umroh baru sampai gerbang Masjidil Haram, di depan Ka'bah sudah buka HP, cekrek, share, supaya orang lain tahu, supaya tetangga tahu, supaya jamaah yang lain tahu. Dilihat nanti sama, diposting juga di Facebook, nanti dilihat komentarnya, ada nggak yang menyanjung, ada nggak yang memuji. Tawaf cekrek, sa'i cekrek, haji di Arafah cekrek, mana-mana. Hati-hati, Pak, hati-hati dengan ini. Beda tipis antara menyemangati orang lain, yuk kita umroh, dengan lihat loh saya sedang umroh, itu beda tipis. Kalau menyemangati, ayo kita umroh. Tapi kalau kemudian lihat, saksikan saya sedang umroh, saya di depan Ka'bah, itu beda tipis, Pak. Jadi hati-hati. Di mana bedanya? Adanya di sini, di hati kita. Supaya kita tidak masuk ke dalam hal terperangkap ke dalam yang semacam ini, maka tidak perlu sering-sering juga. Untuk apa kita share-share yang sebenarnya tidak terlalu penting? Bisa jadi kita terpapar, lama-kelamaan terpapar, begitu ada yang menyanjung, oh kita merasa bangga, besoknya Allah semakin gencar kita. Baca Quran saja kita share, masjid saja, makin semangat kita, akhirnya kita terpapar dan akut kecanduan dengan berbahaya. Ini bisa membuat ibadah kita menjadi sia-sia. Al-Baqarah 2, surat kedua, ayat ke-264. Bapak Ibu, saya ingin menutup ini dengan satu kekhawatiran juga. Ini berbahaya sekali kalau sudah menjadi bagian dari strategi pencitraan. Kalau sudah pencitraan, ini berbahaya. Pencitraan, padahalnya enggak rajin mengaji, tetapi cekrek, share, kepalsuan. Padahal enggak berinfak juga sering-sering, tapi cekrek, share, kepalsuan. Seakan-akan dia orang paling rajin mengaji, orang yang paling rajin berinfak, orang yang paling soleh, paling rajin ke masjid, paling rajin salat Jumat, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sudah masuk ke wilayah ini, hati-hati, Pak. Jadi kita mendustai diri kita sendiri, jadi kita juga mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, treatment yang paling bagus, obatnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita nggak minta dipuja, nggak minta disanjung oleh tetangga, oleh istri, oleh anak-anak, oleh suami, nggak ada.
kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya treatment yang paling bagus. Ibadah puasa ini adalah kurikulum Allah Subhanahu wa taala untuk kita diobati dari penyakit-penyakit yang semacam itu. Makanya puasa Ramadan jangan selesai Ramadan selesai puasa. Habis itu nanti ada kurikulumnya tuh 6 hari setelah di bulan Syawal. Nanti setelah 6 hari di bulan Syawal nanti ada kurikulum Allah lagi, puasa sunnah tuh. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebab kalau sudah akut, sudah kecanduan, ya harus minum obat terus. Sama dengan diabetes, penyakit jantung, itu kan minum obat terus dia. Tapi mungkin dosisnya dikit-dikit. Nah ini 30 hari, kemudian 6 hari, kemudian seminggu 2 hari, seminggu 2 hari. Kurikulum Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan ini harus kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan banyak beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih, sekian dan demikian. Mohon maaf kalau ada yang dilafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.